Amanat itu perintah. Kalau ditulis amanat agung, dari semua perintah, tingkatnya paling tinggi. Kalau saudara punya perintah ke anak buah yang tingkatnya paling tinggi, besok kalau ketemu yang dipastikan yang mana dulu? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Jangan hanya ibadah, jangan hanya melayani, beritakan Injil. Momen HUT gereja ini kita pakai ya Bapak Ibu. Besok tanggal 13 September kita merayakan ulang tahun gereja kita di Gedung Haleluya Center jam berapa? 5 sore. Jangan datang sendiri. Mau datang bawa pacar juga boleh. Mau datang bawa keluarga boleh. Mau datang bawa tetangga boleh. Mau datang bawa ART-nya juga boleh. Mau datang bawa orang. Satu kali saudara ada sebuah kisah yang cukup menarik dari seorang nenek yang sudah tua. Mata nenek ini maafkan saya saudaraku sudah mulai lamur. Dia sudah mulai susah untuk melihat. Saudara di sini yang memakai kacamata maafkan saya kadangkala ya saudara kalau dari kejauhan saudara lepas kacamata kadang bisa buram ya. Kayak lihat orang tuh kayak ini siapa ya gitu. Nah, sampai di batasan tertentu nenek ini mulai dari jarak dekat pun udah susah untuk melihat. Tapi nenek ini tuh luar biasa saudaraku. Dia nenek yang sangat rajin beribadah. Dia suka berdoa. Dia nggak bisa melakukan yang lain. Pelayanan yang dia lakukan adalah sementara semua jemaat belum datang. Dia datang yang paling awal. Dia akan berdoa untuk gereja itu. Dia akan doakan supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Dia akan doakan supaya Tuhan bawa mujizatnya dikerjakan. Sehingga jiwa-jiwa ngalami Tuhan secara pribadi. Simple yang dilakukan nenek ini. Setiap minggu dia akan membawa jiwa. Dia nggak akan pernah absen. Begitu getolnya dia sampai tetangga sebelah jengkel Pak. Sesama Kristen, tapi tetangga sebelah jarang ke gereja hampir nggak pernah. Tetangga sebelah juga merasa tidak terlalu perlu untuk sampai seperti itu. Sehingga setiap kali si nenek ini menginjil tetangga sebelahnya kesel ngomong, "Nek, jangan fanatik. Udahlah jadi orang Kristen aja ngapain sih sampai kayak begitu gitu." Nah satu kali saudaraku si nenek ini pergi dari jauh dia melihat seorang wanita cantik. Dia say hi. Dia sapa nih wanita, dia injili. Wah dia memuji wanita ini, waduh bajumu bagus ya. Wah dia puji, waduh rambutmu cantik sekali. Tapi ternyata saudaraku di sampingnya tetangga yang melihat apa yang dilakukan nenek ini. Menertawakan nenek ini dia tertawa terbahak-bahak. Akhirnya saking dia nggak tahan dia deketin nenek dia bilang. Tuh kan nek makanya jangan sering-sering seperti itu. Masa patung juga diinjilin. Ternyata nenek ini saking getolnya memberitakan Injil karena matanya sudah lamur saudaraku. Kali ini dia gak sadar dia tuh memberitakan Injil di depan manekin. Wah tetangganya tertawa dan si nenek ini malu. Ketika dia malu saudaraku dia merasa aduh nih mau jawab apa. Tapi malu dia jengkel saudaraku. Tiba-tiba di tengah itu Roh Kudus kasih hikmat. Nenek ini jawab. Lebih baik saya memberitakan Injil sama patung yang bisu. Daripada saya nggak tega mau ngomong saudaraku. Daripada hidup punya mulut nggak pernah memberitakan Injil sama seperti patung yang bisu. Akhirnya maksudnya katanya. Biarlah kisah nenek ini jadi menginspirasi kita ya. Bapak Ibu ya. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Ayo kopion.
Jangan ada di zona nyaman. Jangan jadi orang Kristen yang egois. Jangan jadi orang Kristen yang hanya maunya nyaman saja. Seperti belalang, yang penting saya ini kok pastor. Memangnya siapa sih yang suruh kalau hidup itu harus sukses? Kenapa saya harus besar? Kan suka-suka saya. Ini kan hidup saya. Sorry. Saudara disebut apa? Creation. Ciptaan toh. Setiap ciptaan berarti ada pencipta. Siapa bilang hidup punya saudara? Sang penciptamu menentukan engkau, you are destined to be great. Ada rencananya yang besar atas kehidupan saudara. Itu sebabnya saya tantang setiap saudara di tempat ini. Come on. Jadilah besar. Gunung demi gunung, daerah demi daerah, bukit demi bukit, pantai demi pantai. Itu yang Tuhan mau untuk di take over. Itu sebabnya hari ini saudaraku, saya ingin mengajak saudara, yuk kita maju lagi boleh? Saya akan bagikan kepada saudara 4 dimensi take over. Maksudnya gimana pastor? Yang pertama, take over the promise of God, of course. What do you mean, pastor? Ada banyak orang berpikir gini, saudara. Yang namanya janji Tuhan tuh bukannya saya tinggal tunggu, plok, jatuh dari langit. Akhirnya banyak orang Kristen, karena tinggal nunggu, berpikirnya adalah tinggal nunggu, akhirnya gini, mana Tuhan? Gitu. Ketika tidak terjadi, ngomongnya gimana? Tuhan bohong. Ngomel. Nggak ada itu, janjinya bohong. The fact is, faktanya Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Dan Yosua bersama bangsa Israel harus take over it. Kata take over itu berarti merebut. Kata take over mengambil alih. Kata take over berarti menguasai. Bukan pasif. Bukan menunggu. Take over, ambil alih janji Tuhan, itu melibatkan saudara harus aktif. Saudara bergerak, saudara berjuang. Engkau mengusahakan, engkau berjuang lagi pastor, udah diusahain, udah diperjuangin, masih gagal, masih gagal, masih gagal, masih gagal terus. Bagianmu kerjakan. Akan tiba waktunya, bagian Tuhan, Dia berkati apa yang kau kerjakan. And suddenly sama seperti Yosua. Mujizat demi mujizat. Keajaiban demi keajaiban. Ada saja di sepanjang langkahmu. Masih ingat kisah Yeriko? Enggak masuk akal. Saya berdoa ya saudaraku, dalam perjuanganmu engkau melihat, menyaksikan Tuhanmu yang enggak masuk akal. Dari situ engkau baru bisa ngomong gini. Ternyata Tuhan itu hidup ya. Segitunya ya Tuhanku. Dalam perjalananmu itu ketika Yosua menghadapi, apakah Yosua nggak ditipu, nggak dikhianati? Ngalami. Gibeon masih ingat? Sampai dia marah besar. Tapi coba masih ingat kisahnya? Matahari berhenti. Bulan jangan bergerak. Ajaibnya Tuhan dengar loh. Tuhan menyertai langkah kaki orang yang bergerak bersama-sama dengan Dia. Ngalami masalah, bukan berarti nggak ada tantangan, bukan berarti hidup serba mulus, tapi disitulah saudara jadi bisa ngomong. Ternyata Tuhan yang kusembah senyata itu. Saya tuh dididik Tuhan ya saudara, yang terakhir tuh sampai saya tuh geleng-geleng kepala. Saya disuruh mempercayai, tapi saya tuh gini, aduh, udah Nita, udah aku sediain, tuh ngomong gitu sudah. Don't worry, sudah aku sediain. Tapi karena waktunya mepet, saya tuh berpikir udahlah cari aman. Despair. Karena waktunya mepet saudara. End up semuanya itu precise, tepat.
tepat pada waktunya. Bahkan di satu titik saudaraku di mana waktunya nggak sempat pun, nggak keburu pun. Saya tuh sampai, karena saya belum bisa menceritakan semua kisahnya saudaraku. Waktu, jadi saya tuh harus ngambil